Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Rean. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapel penerapan rangkaian elektronik yang sebelumnya sudah pernah dibahas di KIKD ya, pertemuan pertama. Yang pertama itu KIKD yang pertama itu menjelaskan tentang pengatur intensitas cahaya atau dimmer ya. Berikut adalah gambaran tentang pengatur dimmer ya, lampu ini ya, pengatur intensitas cahaya. Oke, yang pertama sebelumnya sudah pernah ya, rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Itu pertama tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi tentang rangkaian pengatur intensitas cahaya dimmer, peserta didik itu mampu menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah rangkaian pengatur intensitas cahaya dimmer tepat dan benar. Nah, untuk peta konsepnya itu untuk siswa itu dapat mengerti tentang intensitas cahaya, fungsi dari dimmer itu apa, komponen rangkaian dimmer itu apa aja, ada cara kerja rangkaian dimmer, aplikasi triak sebagai lampu AC. Nah, untuk sebelumnya sudah dijelaskan tentang pas kelas 10 atau kelas 11 ya, tentang fungsi dari saklar. Saklar adalah perangkat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Saklar paling sering digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu di suatu ruangan. Nah, ini jenis gambaran saklar ya. Jadi ini ya, ketika mau menghidupkan lampu ini, maka saklar ini harus kondisi normally close ya. Harus kondisi normally close, maka lampu ini akan menyala. Jadi itu untuk fungsi saklar. Sedangkan ketika di ruangan kita membutuhkan cahaya yang tidak terlalu terang ya, ketika sewaktu-waktu kita butuh cahaya lampu yang butuh cahaya lampu yang tidak terang pada saat itu, maka fungsi saklar itu nggak bisa itu apa sih, maka kita butuh fungsi saklar yang bisa mengatur ya antara redup dan terangnya itu suatu cahaya. Maka di sini kita buat yang namanya ini saklar dimmer, di mana saklar jenis ini itu fungsinya tidak cukup memutus dan menghubungkan arus listrik, tetapi saklar ini itu mengatur daya listrik yang keluar. Jadi daya yang keluar listrik yang masuk ke lampu tersebut itu bisa diatur. Maka lampu tersebut bisa terang dan redup sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Dan pas untuk ruangan tertentu, jika kita membutuhkan cahaya yang sedikit redup atau sedikit terang ya. Lanjut, ini adalah bentuk dari dimmer LED ya. Dimmer LED di sini ya adalah untuk pengaturan pencahayaan ya, kontrol kecerahan dengan tegangan FRMS atau voltage Rodman score. Maka intensitas cahaya dapat diatur dengan menggunakan potentiometer atau resistor variabel lainnya. Ini ya, ini adalah dimmernya. Ini dalamnya ada potensionya dan berbagai rangkaiannya ya. Jadi ketika ini kondisi off ya, ini kan kondisi off. Ketika mau menyalakan lampu atau ini kita putar ya potensionya ke arah kanan ya, maka lampu akan sedikit menyala sampai lampu tersebut menyala terang ya. Jadi pengaturan cahayanya bisa kita atur dengan sendirinya. Lanjut, untuk beberapa komponen pendukung dimmer lampu, yaitu diantaranya itu ada potentiometer. Ya, potentiometer di sini itu ada potensio juga sering digunakan dalam sirkuit dimmer cahaya dan regulator tegangan pada power supply generator DC. Potentiometer di sini adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan rangkaian elektronik atau kebutuhan pengguna. Jadi fungsi dari potentiometer ini sudah jelas ya, itu bisa mengubah nilai resistansi ya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan elektronik, rangkaian elektronik kita atau kebutuhan pengguna.
Itu dari fungsi dari potensio. Nah, fungsi-fungsi potensio juga ada yang sebagai pengatur volume pada berbagai peralatan audio video seperti amplifier, tape, mobil, DVD player, dan lain-lain. Ada juga sebagai regulator tegangan di sirkuit satu daya, dan ada juga untuk tegangan pembagi. Untuk pembagi ya, ada juga aplikasi triac switch ya sebagai saklar ya. Ada sebagai joystick pada transducer dan untuk mengontrol sinyal level. Itu dari fungsi dari potensio. Sekarang kita masuk ke komponen diak. Diak adalah komponen elektronik dari dua port aktif yang dapat mengalirkan arus listrik dari kedua arah ketika tegangan melebihi batas kerusakan. Jadi untuk diak itu anggota keluarga dari tiristor, tetapi tidak seperti tiristor pada umumnya yang hanya mengalirkan arus listrik dari satu arah. Ya, jadi ini gambaran dari diak. Ini bentuk dari diak, ada struktur diak, ini simbol dari diak ya. Jadi tadi mengalirkan arus kedua arah ya gini ya. Simbolnya seperti ini, simbol diak ya, karena ada arus mengalirkan arus kedua arah ya. Ada ini rangkaian ekuivalen diak. Nah, untuk diak juga sering digunakan di berbagai sirkuit sebagai lampu dimmer dan dimmer untuk lampu neon. Itu untuk diak. Dan lanjut untuk ada triac. Komponen triac di sini ada perangkat semikonduktor 3 terminal yang berfungsi sebagai pengontrol arus listrik. Nama triac adalah singkatan dari triode untuk alternating current. Nah, ini bentuk dari triac tersebut. Ada konstruksi fisik dari triac. Ada simbol dari triac seperti ini. Ada pertama ya 3 terminal tadi, ada MT1, ada gate, ada MT2. Ini untuk simbol dari triac. Ini gerbang dari triac ya, gerbang gate. Nah, ini fungsi dimmer. Fungsi dari dimmer adalah sirkuit yang dapat mengatur jumlah dan juga tingkat cahaya yang menyala. Itu untuk fungsi dari dimmer. Untuk mengatur keterangan juga ya. Untuk 3 komponen penting untuk mengatur kerja dimmer yaitu satu, komponen triac itu berfungsi untuk mengatur jumlah tegangan AC yang masuk ke perangkat lampu ini. Sementara untuk komponen diak yang masuk ke sementara komponen diak itu dan FR itu berfungsi untuk mengatur bias triac untuk menentukan titik on dan off dari komponen triac ini. Komponen triac yang dapat Anda gunakan dalam seri ini adalah menggunakan semua jenis dengan kapasitas yang disesuaikan dengan beban lampu itu sendiri. Tipe triac standar AC03F dan AC05F. Umumnya itu digunakan untuk komponen ini, dan komponen diac dapat diganti dengan lampu neon kecil. Untuk kapasitor C, gunakan kapasitor C dengan nilai batas tegangan minimal 250 volt dan cepat lebih tinggi dari batas minimum. Sementara untuk resistor, pilih komponen resistor yang memiliki daya minimal 0,5 watt. Nih rangkaian dimmer pijar, di antaranya itu ada lampu di sini ya. Lampu di sini itu mempunyai 2 kabel ya. Pertama sambungkan ke kabel stop kontak AC. Lampu satunya itu dari fittingan itu sambungan ke port ya, ke itu potensiometer, kaki potensiometer dan kaki potensiometer satu yang ini ya. Setelah itu sambungan dengan MT2 dari triac. Nah, terus untuk kaki tengah dari potensio sambungan dengan kaki pertama dari ini. Potensio dihubungkan juga dengan kaki dari diak. Kaki diak ini satunya kan dihubungkan dengan potensio, dan kaki diak satunya itu dihubungkan dengan gerbang atau gate dari triac. Ya, gerbang dari atau gate dari triac, dan kaki triac satunya itu dihubungkan dengan kapasitor. Nah, untuk kapasitor kaki satunya dihubungkan juga dengan ini dihubungkan dengan kaki yang berhubungan dengan potensio atau kaki satunya diak.
Nah, untuk ini kapasitor kaki satunya itu dihubungkan langsung dengan eh AC ya, kabel netral dari AC tersebut. Oke, itu aja dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.